Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kajian literatur dalam sebuah proses penelitian. Nah, dalam satu penelitian biasanya diawali oleh apa yang disebut sebagai literatur review. Ya, jadi setelah menemukan topik, kemudian menentukan pertanyaan penelitian atau research question dalam research design atau proposal penelitian, maka yang dilakukan adalah mencari kemungkinan-kemungkinan jawaban ilmiahnya. Nah, dalam proses mencari jawaban-jawaban ilmiah yang sudah ada inilah yang disebut sebagai proses literatur review. Ya. Kenapa? Karena tidak ada penelitian yang benar-benar baru. Sebuah topik penelitian itu sudah ada yang memulai. Maka kita perlu mencari tahu siapa yang sudah meneliti tersebut. Mungkin penelitian yang kita tentukan itu sudah diteliti oleh orang lain di masa yang lampau, gitu ya. Atau penelitian yang kita lakukan itu sudah diteliti oleh orang lain di tempat yang lain, gitu. Sehingga kita perlu mencari tahu kemungkinan-kemungkinan jawaban ilmiah itu adalah dengan membaca dan juga mengkaji kira-kira hasil penelitian yang dilakukan oleh orang tersebut seperti apa. Nah, kajian literatur ya, yang merupakan padanan dari literatur review ini akan membuat peneliti itu familiar dengan topik penelitian yang dia lakukan. Maka kajian literatur itu bertujuan agar peneliti memahami sejauh mana perdebatan akademik yang sudah berlangsung dalam topik penelitiannya. Tentu saja dalam satu topik penelitian sudah ada banyak sekali peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Maka tentu saja tidak selalu sama argumennya ataupun kesimpulan dari penelitiannya. Oleh karena itu dalam proses literatur review kita atau peneliti melakukan analisis tentang apa saja nih perbedaan-perbedaan antara para peneliti dalam menyimpulkan penelitian tersebut. Nah, intinya adalah kajian literatur itu merangkum dan mengevaluasi kumpulan artikel tentang topik penelitian tertentu. Nah, sebagai salah satu komponen dalam research design, ya, kajian literatur itu bisa menjadi bagian dari bab 1 proposal penelitian atau bahkan kadang menjadi bab 2 dalam sebuah proposal penelitian. Ada dua elemen yang harus ada dalam kajian literatur tersebut. Yang pertama adalah ringkasan argumen atau klaim yang diperoleh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada 10 atau katakanlah 20 literatur sesuai dengan topik penelitian yang sudah ditentukan, maka akan ada 20 argumen yang harus diringkas dan dicantumkan dalam kajian literatur. Nah, yang elemen kedua adalah membuat satu kesimpulan tentang seberapa akurat dan lengkap argumen atau klaim yang sudah diperoleh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari 20 argumen atau klaim dari penelitian-penelitian tersebut, kemudian itu dielaborasi lagi oleh si peneliti, mencari tahu bagaimana akurasi, bagaimana apakah argumen-argumen itu atau penelitian-penelitian yang dilakukannya itu semua sudah mencakup atau mengcover seluruh isu dalam topik penelitian atau ada yang kurang. Gitu. Nah, setidaknya ada 6 manfaat kajian literatur. Ya. Manfaat ini juga akan berkaitan dengan kenapa kajian literatur itu sangat penting. Pertama adalah memberi gambaran umum tentang topik suatu penelitian. Jadi kita tak peneliti tahu bahwa topik penelitiannya itu secara umum bicarakan seperti apa. Misalkan adalah topiknya adalah tentang studi demokrasi saat ini ya. Nah, di gambaran umum misalkan dia menemukan ada tren penurunan demokrasi secara global. Nah, itu gambaran umum ya, supaya kita tahu bahwa konteks penelitian kita itu sekarang ini up to date-nya secara kontemporer itu yang dibicarakan orang apa. Kemudian adalah memberi informasi tentang apa saja yang sudah diteliti dengan baik sehingga tidak mengulang penelitian. Nah, supaya kita tahu nih apakah penelitian yang akan kita lakukan sudah atau belum dilakukan orang, maka disitulah kajian literatur itu sebagai alatnya untuk mengetahui apa-apa saja nih yang sudah diteliti dan mana yang belum. Kemudian kajian literatur juga bisa memberikan ide baru kepada peneliti untuk penelitian yang akan ia lakukan. Tadi ya, ketika kita melakukan proses analisis, elaborasi, argumen-argumen dalam penelitian orang, tentu saja kita bisa menemukan kira-kira apa nih yang belum diteliti. Nah, dari situ kadang muncul ide baru untuk memilih satu
satu pertanyaan penelitian. Kemudian manfaat keempat adalah membantu peneliti menemukan masalah atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah membantu peneliti menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih besar, sehingga peneliti dapat mengajukan kesimpulan baru dari hasil penelitiannya untuk topik penelitian tersebut. Tadi di awal disampaikan bahwa semua topik penelitian itu sudah ada yang meneliti terlebih dahulu. Jadi supaya penelitian yang akan dilakukan itu tidak ataupun bisa masuk ke perdebatan-perdebatan mereka yang sudah melakukan penelitian sebelumnya, maka kajian literatur adalah jalannya. Nah, ada 4 langkah utama dalam melakukan satu kajian literatur. Ya, setelah semua literatur terkumpul, ya biasanya ada 4 sumber, ya 4 tipe sumber. Yang pertama buku, kemudian yang kedua adalah bagian dari buku atau chapter dari buku, kemudian yang ketiga bisa bentuk artikel jurnal, dan yang keempat bisa dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi, ya, atau bisa juga artikel dari satu website yang tetapi harus mengandung tulisan yang bersifat karya ilmiah, ya. Bukan seperti Wikipedia itu tidak, atau Blogspot itu sebenarnya harus dihindari dalam menentukan literatur yang akan kita masukkan sebagai sumber dari penelitian kita. Nah, setelah literatur itu kita kumpulkan, maka langkah pertama adalah kita mengecek satu persatu apa saja yang telah diteliti dalam topik penelitian tersebut oleh para peneliti sebelumnya. Ya, jadi dalam satu topik, kemudian tentu pertanyaan penelitiannya itu berbeda-beda. Nah, itu harus dikumpulkan dulu. Yang diidentifikasi adalah mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan apa dalam penelitian tersebut. Kemudian langkah kedua adalah mengidentifikasi argumen dari setiap penelitian tersebut. Jadi setiap penelitian pasti memiliki satu argumen utama, maka tugas peneliti dalam melakukan kajian literatur adalah setelah mencari tahu apa yang dijawab oleh penelitian tersebut, maka apa yang kedua adalah apa jawaban dari penelitian tersebut. Ya, itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah proses mengidentifikasi argumen semua literatur yang dikumpulkan, maka peneliti menyimpulkan semua argumennya berdasarkan persamaannya, perbedaannya, kemudian dari persamaan ataupun perbedaannya itu mungkin ada gap. Gap itu adalah sisi kekosongan, ya, yang mungkin belum diteliti. Jadi mungkin dalam 20 literatur yang kita temukan untuk satu topik penelitian, mungkin ada misalkan 6 orang yang menemukan kesimpulan yang sama. Kemudian ada 7 orang yang lain menemukan kesimpulan yang sama yang berbeda dengan 6 orang yang pertama. Nah, kita harus bisa menempatkan masing-masing argumen itu dalam satu paragraf, ya, dalam kajian literatur kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam proses kajian literatur sebenarnya adalah kita mengajukan penelitian yang akan kita lakukan untuk mengisi gap yang belum diteliti secara teoretik atau empirik. Gap ini maksudnya adalah, nah tadi, apa yang dilupakan oleh para penelitian penelitian sebelumnya, gitu. Mungkin ada, katakanlah dalam satu kasus, katakanlah kasus X, faktor penyebabnya misalkan yang sudah ditemukan adalah A, B, dan C, gitu. Nah, kita menemukan bahwa ada faktor lain di luar A, B, dan C sebagai penyebab kasus X, misalkan ada D. Nah, dari situ, dari kajian literatur itu kita bisa menemukan gap bahwa yang D ini belum diidentifikasi, sehingga kita bisa mengajukan satu penelitian dengan mencari tahu bagaimana pengaruh D terhadap kasus X tersebut. Nah, kita akan lihat dalam proses yang pertama itu, kita identifikasi argumen utama dan data pendukung dari tiap literatur yang sudah dipilih. Ya, tentu saja argumen utama itu atau kesimpulan dari tiap literatur itu memiliki data pendukung. Nah, itu data pendukung itu juga kadangkala kita perlukan dalam menyusun satu kajian literatur atau literatur review. Nah, dari mengidentifikasi seluruh argumen literatur, peneliti akan menemukan sejumlah jawaban yang berbeda untuk pertanyaan penelitiannya. Dari seluruh argumen tersebut, peneliti kemudian mengelompokkan argumen yang sama dan yang berbeda. Dalam ilmu politik, itu ada 4 aliran utama atau school of thought
kajian penelitian yang biasa dilakukan, yaitu misalkan adalah dari aspek interest, dari aspek atau kepentingan, kemudian dari aspek institusi, kemudian dari aspek ide, dan dari aspek ekonomi. Atau dalam ilmu politik itu disingkat sebagai triple IE ya, atau 3IE. Yang pertama itu interest. Interest ini adalah satu penelitian yang melihat bahwa aktor mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi mereka. Kemudian dari aspek institusi, menganggap bahwa institusilah yang menentukan hasil dari satu fenomena politik. Kemudian dari aspek ide, nilai yang dipikirkan oleh para aktor yang menentukan hasil. Kemudian dari aspek ekonomi atau kadang faktor sosioekonomi yang mempengaruhi proses politik. Misalkan kesejahteraan menghasilkan demokrasi. Ini saya ambil contoh beberapa penelitian, katakanlah misalkan tentang topiknya adalah korupsi politik. Topik korupsi politik itu sudah banyak diteliti oleh para peneliti dan dari perspektif yang berbeda-beda. Misalkan dari aspek ide, yaitu misalkan dilakukan oleh Fishman dan Golden pada tahun 2017, serta oleh Kurer, ya mereka menemukan bahwa korupsi politik itu terjadi karena faktor ide atau faktor kultural. Mereka menganggap korupsi terjadi karena budaya toleran terhadap korupsi. Mereka menganggap korupsi terjadi karena korupsi itu sudah menjadi bagian dari sistem sosial dari suatu masyarakat karena bersifat konsisten terus-menerus. Atau Kurer menemukan bahwa korupsi politik terjadi karena adanya tradisi memberi dan menerima dalam masyarakat. Itu dari aspek ide ya, nilai-nilai yang dipikirkan oleh para aktor. Tetapi ada penelitian lain misalkan dilakukan oleh Rothstein dan Theorel di tahun 2015, dia menemukan bahwa faktor institusional dalam mempengaruhi korupsi itu yang penting. Jadi dia menemukan bahwa tipe demokrasi suatu negara itu menentukan bagaimana korupsi politik di negara tersebut. Gitu ya. Nah ini masuk ke dalam kategori institusional. Nah Rothstein dan Theorel ini menemukan bahwa negara parlementer tingkat korupsinya itu lebih rendah daripada negara presidensial. Kemudian sistem pemilu dengan sistem mayoritarian itu juga lebih rendah tingkat korupsinya. Dan juga sistem kepartaian dua partai atau bipartai juga ditemukan punya efek korupsi yang lebih rendah daripada negara yang menerapkan sistem multipartai. Nah, itu dari aspek institusi, tapi ada juga yang dari aspek ekonomi, yang melihat faktor-faktor besar ekonomi ataupun kadang sosioekonomi yang mempengaruhi suatu proses politik. Nah, itu misalkan karya dari Amundsen di tahun 1999, dia menemukan korupsi politik itu terjadi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk di negara tersebut. Jadi mereka menemukan bahwa di negara yang tingkat ataupun pendapatan penduduknya tinggi, maka korupsinya makin kecil. Nah, ini masuk ke dalam faktor ekonomi. Nah, disinilah proses kajian literatur itu kita perlukan, kita untuk mencari tahu faktor-faktor penjelas yang sudah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya itu apa aja. Nah, dari misalkan kasus korupsi politik ini kita bisa temukan, misalkan belum ada yang meneliti korupsi politik dari aspek kepentingan. Ya, apa motif utama dari orang yang melakukan korupsi misalkan. Ya, tadi kan sudah ada yang dari aspek ide, dari aspek institusi, dari aspek ekonomi. Nah, kajian literatur ini juga kadang kita lakukan untuk mengidentifikasi ataupun mengelompokkan kategori-kategori yang sudah dibuat oleh para peneliti sebelumnya. Ya, misalkan tentang seleksi kandidat. Topiknya adalah tentang kandidasi, dalam ilmu politik disebut kandidasi. Topik ini, kandidasi ini menceritakan tentang siapa yang menominasikan satu calon kepala daerah atau calon anggota legislatif untuk ikut dalam proses elektoral atau proses pemilu. Ya, jadi fokus dalam topik ini adalah bukan siapa yang dinominasikan, tapi siapa yang menominasikan. Nah, itu para peneliti sudah banyak yang melakukan kajian terhadap itu ya, bagaimana proses kandidasi. Misalnya adalah tokoh ilmuwan politik bernama Pipe Norris atau Pipa Norris ya bacanya. Dia mengatakan seleksi kandidat itu bisa diteliti dari 3 dimensi. Ya, pertama adalah dimensi partisipasi. Dimensi partisipasi itu kita lihat seberapa banyak orang yang dilibatkan dalam proses nominasi. Ya,
Apakah hanya pimpinan parpol yang menominasikan? Apakah fungsionaris parpol? Apakah delegasi parpol? Atau banyak orang dalam proses itu? Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi sentralisasi, yaitu siapa yang menentukan nominasi atau proses penentuan kandidat. Kalau tadi kan berapa banyak yang dilibatkan dalam prosesnya. Nah, kalau ini berbicara tentang siapa yang menentukan. Apakah misalkan dalam partai itu apakah DPP-nya ataukah DPD-nya? Apakah pengurus pusatnya atau pengurus daerahnya? Ya, kemudian yang dimensi ketiga disebutkan Norris adalah skala pembuatan keputusan, ya, skala atau scope of decision making. Ini berkaitan dengan berapa orang yang dinominasikan, satu atau banyak. Nah, berbeda dengan Pipa Norris, ada Hazan dan Rahat yang melihat proses nominasi kandidat itu sebagai faktor yang menentukan derajat demokrasi internal parpol. Jadi dia membuat satu skala ya 1 sampai 5 atau membuat kategorisasi 1 sampai 5 yang melihat seberapa demokratis parpol itu dilihat dari bagaimana parpol tersebut menominasikan kandidat yang mereka usung dalam satu pemilu. Nah, level demokratisnya itu ditentukan dari proses kandidat yang ditentukan, ya. Dia semakin demokratis apabila yang menentukan kandidat yang diusung parpol dalam pemilu itu adalah oleh pemilih. Tapi dia semakin menjadi kurang demokratis ketika yang menentukan adalah anggota partai. Dia semakin tidak demokratis apabila yang menentukan adalah delegasi partai atau kelompok kecil anggota partai. Dan dia semakin tidak demokratis lagi kalau yang menentukan siapa yang akan diusung itu adalah elit partai. Nah, dia menjadi sangat tidak demokratis saat yang diusung oleh partai itu hanya ditentukan oleh individu atau pemimpin partai atau pemimpin pucuknya. Nah, ada lagi ilmuwan bernama Arya Budi yang menemukan bahwa proses seleksi itu ada 3 saja, yaitu proses penunjukan atau appointment, ya ditunjuk langsung oleh ketua partai misalkan, atau proses aklamasi, ya ditentukan oleh partai tapi dalam prosesnya itu sudah ada satu kandidat tertentu yang diusung, atau secara voting gitu. Ada beberapa kandidat kemudian dilakukan voting. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa para peneliti itu punya pendapat yang berbeda-beda tentang bagaimana meneliti proses kandidasi oleh partai politik untuk menentukan calon yang diusungnya dalam satu kontestasi elektoral atau pemilu. Nah, dari sini, dari pendapat-pendapat itu kan kita nanti bisa memilih nih, kira-kira pendapat siapa yang paling tepat untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, jadi tadi kajian literatur itu juga berkaitan dengan gap. Nah, biasanya di akhir bagian dari kajian literatur itu ada kalimat seperti ini. Para peneliti sudah mempelajari A, B, dan C yang berkaitan dengan masalah X, tetapi belum ada penelitian yang mempelajari tentang D, yang sebenarnya juga relevan untuk memahami atau menyelesaikan masalah X. Nah, biasanya inilah yang menjadi sumber legitimasi dari peneliti untuk memilih satu pertanyaan penelitian. Artinya dia mencoba untuk memperkaya perdebatan akademis tentang satu masalah. Ya. Dan ini bisa dilakukan apabila si peneliti sudah menemukan literatur-literatur yang tepat untuk penelitiannya dan sudah melakukan proses literatur review ataupun proses kajian literatur yang baik dengan proses yang tadi saya katakan, dimulai dari mengumpulkan, mencari tahu apa yang diteliti oleh penelitian itu, apa argumen utamanya, apa data pendukungnya, kemudian dikelompokkan dalam menurut persamaan dan perbedaannya, kemudian dicari tahu aspek apa yang mungkin belum diteliti oleh semua penelitian tersebut. Nah, dari situ kita bisa menemukan satu gap, satu kekosongan literatur yang mungkin masih belum dibahas oleh penelitian-penelitian yang sudah ada.